Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazo Aris Nugraha dari jurusan Teknik Sipil 2020. Di sini saya akan membahas tentang kegagalan suatu struktur jembatan, yang dimana ini merupakan mata kuliah pengantar teknik. Oke, sebelum kita membahas itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui jembatan merupakan sebuah struktur yang dibangun melewati suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan tersebut dapat berupa jurang, lembah, jalan, rel, sungai, benda air, atau hambatan lainnya. Tujuan Tujuan jembatan adalah untuk membuat jalan bagi orang-orang atau kendaraan melewati sebuah rintangan. Selain itu, jembatan juga menjadi alternatif untuk menyambung ruas jalan sehingga dapat memperpendek jarak. Keberadaan jembatan saat ini terus mengalami perkembangan dari bentuk sederhana hingga menjadi bentuk yang kompleks. Juga bahan-bahannya seperti dari kayu, beton, dan baja. Penggunaan bahan baja untuk struktur jembatan di saat-saat sekarang maupun di masa yang akan datang memberikan keuntungan yang berlebih terhadap perkembangan dan kelancaran sarana transportasi antar daerah maupun antar pulau di Indonesia. Keamanan jembatan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan Keamanan jembatan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan jembatan. Beban primer, beban sekunder, dan beban khusus harus diperhitungkan dalam perencanaan jembatan agar memiliki ketahanan dalam menopang beban-beban tersebut. Keselamatan dan keamanan pengguna jembatan menjadi hal penting yang harus diutamakan. Sebagai alat penghubung, jembatan harus mempunyai struktur yang kuat yang dapat memberikan keselamatan bagi masyarakat pengguna. Akan tetapi, tidak semua pembangunan jembatan sesuai dengan standar perencanaan. Hal ini dikarenakan oleh kondisi dana, keahlian pekerja, kualitas bahan yang digunakan, dan sebagainya. Akibat dari pembangunan jembatan yang tidak sesuai standar perencanaan, maka terjadi kegagalan konstruksi yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah. Kegagalan suatu struktur dapat terjadi akibat perubahan dan keterkonsentrasinya gaya-gaya dalam di luar prediksi pada saat perencanaan. Seperti halnya terjadi pada jembatan Kutai Kartanegara, yang merupakan jembatan bertipe suspensional terpanjang yang dimiliki oleh Indonesia. Jembatan Kutai Kartanegara merupakan jembatan kedua yang dibangun melintasi Sungai Mahakam setelah jembatan Mahakam di Samarinda, sehingga juga disebut jembatan Mahakam II. Jembatan ini dibangun menyerupai jembatan Golden State di San Francisco, Amerika Serikat, seperti yang ada di background yang sekarang. Oke. Saat diresmikan, jembatan ini dinamai Jembatan Gerbang Dayaku, yang diambil dari slogan pembangunan gagasan Bupati Kutai Kartanegara saat itu. Jembatan ini juga merupakan akses menuju Samarinda ataupun sebaliknya, yang dapat ditempuh hanya dengan sekitar 30 menit. Melewati Jembatan Gerbang Dayaku Kutai Kartanegara, ada pemandangan menarik yang dapat disaksikan, yaitu hamparan sebuah pulau kecil yang memisahkan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong seberang, yaitu Pulau Kumala, sebuah pulau yang telah disulap menjadi kawasan wisata rekreasi yang banyak diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Pada tanggal 26 November 2011 pukul 16.30 waktu setempat, jembatan Kutai Kartanegara ambruk dan roboh. Puluhan kendaraan yang berada di atas jembatan tercebur ke Sungai Mahakam. 24 orang tewas dan puluhan luka-luka. Terus pada jembatan Kutai Kartanegara kembali dibangun di lokasi yang sama pada tahun 2013 dan mulai beroperasi pada tanggal 8 Desember 2015. Meski masih mengusung desain jembatan gantung, arsitektur jembatan Kutai Kartanegara yang baru berbeda dari sebelumnya. Jadi dia masih memakai arsitektur yang lama yang tetap jembatan suspensional. Faktor-faktor penyebab robohnya atau gagalnya jembatan tersebut. Yang pertama, ada kabel gantung yang pertama putus. Pekerjaan persiapan yang sedianya berjalan 21 hari ternyata telah memasuki kegiatan pendongkrakan. Para pekerja memiliki dongkrak manual berusaha mengangkat bentang jembatan. Pendongkrakan ini ditempuh
Karena bentang tengah jembatan sepanjang 270 meter itu mengalami penurunan atau disebut deformasi. Jika jalan jembatan semestinya rata, atau cenderung ke atas, ia malah melengkung ke bawah. Seperti itu. Pada sisi hulu ini didongkrak. Sambungan antar batang dan penggantung kabel, batang penggantung atau kabel vertikal dan dengan kabel utama atau dua kabel paling atas jembatan yang membentang horizontal tiba-tiba putus. Bagian yang putus itu pada sambungan nomor 13 atau tepat di tengah-tengah karena seluruh sambungan jembatan berjumlah 26. Hal itu memicu beban yang diterima 25 sambungan yang lain melimpah secara tiba-tiba. Yang terjadi selanjutnya adalah satu persatu sambungan putus dengan cepat. Secara total, keruntuhan jembatan hanya berlangsung 20 detik. Jadi karena satu tali yang putus, mengakibatkan seluruh penopang ini tidak mampu menahan beban-beban yang ada, sehingga merobohkan jembatan tersebut. Yang kedua, kurangnya pemeliharaan. Penyebab kedua adalah lemahnya pemeliharaan jembatan. Inilah yang memunculkan penyebab pertama. Jika pemeliharaan jembatan berjalan sebagaimana mestinya, penyebab pertama atau penokarakan barangkali tidak diperlukan. Tidak andalnya perawatan jembatan terlihat dari lantai jembatan yang turun sampai 15 cm. Penurunan bentang tengah diduga kuat karena bergesernya angkur jembatan. Adapun angkur adalah sebuah blok yang terletak di kedua ujung jembatan. Fungsinya seperti jangkar. Blok angkur menjadi tempat bertembat kabel-kabel utama jembatan. Jika angkur bergeser sedikit saja, kabel utama akan kendur. Posisi struktur secara keseluruhan bisa berubah termasuk bentang tengah yang turun tadinya. Yang ketiga ada tower strap. Kekuatan jembatan makin berkurang dengan adanya komponen yang disebut tower strap. Komponen ini berfungsi menggantung rangka jembatan ke pilon atau menara dalam hipotesisnya. Dalam hipotesis, Mangku Subroto menyebut bahwa keberadaan tower strap malah mengunci kemampuan batang jembatan dalam mendistribusikan beban. Tower strap mengacaukan distribusi gaya-gaya di dalam komponen-komponen struktur rangka jembatan. Beban yang tak mampu dipikul angkur blok akhirnya terperangkap di rangka jembatan. Seturut itu, fungsi rangka berubah menjadi batang tekan sehingga tidak mampu memikul gaya-gaya tambahan tadi. Terus yang keempat, ada kesalahan desain. Untuk perencanaan jembatan tentu ada standar yang mesti kita ikuti. Misalnya, kalau perencanaan jembatan yang harus berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI, ikutilah ketentuan desain dan parameternya, bagaimana perhitungan pembebanan, pertimbangan beban mati atau berat konstruksi, beban yang bergerak di atasnya seperti mobil atau kendaraan atau yang sebagainya. Terus beban angin, gempa, dan lain-lain. Sehingga kekuatan rencana awal jembatan bisa direalisasikan dan kesalahan dalam hal pemilihan material atau tulangan, baut, bantalan ekstremastor, kabel untuk jembatan tipe suspense bisa dihindari. Analisis kegagalan jembatan Kutai Kartanegara. Jembatan Kutai Kartanegara merupakan salah satu jembatan yang dirancang dengan menggunakan kabel suspense sebagai konstruksi utama, yang fungsi sebagai penahan sekaligus penyalur tegangan-tegangan yang diakibatkan oleh beban-beban statis ataupun juga beban-beban dinamis, di mana dalam perhitungan konstruksi jembatan biasanya diistilahkan dengan beban mati atau disebut dengan dead load. Oke. Adapun yang dimaksud dengan beban mati di atas merupakan sebuah bagian, komponen atau material konstruksi yang bersifat tetap dan terus-menerus membebani keberadaan konstruksi tersebut. Untuk beban hidup umumnya merupakan beban segala macam kendaraan yang melintas yang mempengaruhi konstruksi tersebut sewaktu-waktu pada saat berada di atasnya, sedangkan beban angin dan beban gempa sifatnya temporari, tetapi tetap harus ada dalam perhitungannya dan analisisnya. Secara teoritis, ada dua hal yang bisa menyebabkan hal itu, antara lain pertama akibat adanya pengaruh maintenance atau pemeliharaan saat
saat insiden terjadi, maintenance atau pemeliharaan sedang berlangsung, atau pemeliharaan jembatan tersebut. Yang kedua, adanya peningkatan beban hidup yang bisa menjadikan terjadinya kelebihan beban. Jadi, mungkin pada saat itu banyaknya mobil-mobil atau kendaraan yang melintasi jembatan tersebut yang menyebabkan overload atau kelebihan beban yang tidak mampu ditahan oleh jembatannya. Adanya peningkatan beban hidup yang bisa menjadikan terjadinya Untuk alasan pertama, kemungkinan sangat kecil karena umumnya maintenance atau pemeliharaan dilakukan tidak mengganti atau merubah konstruksi dalam jembatan. Untuk kemungkinan kedua, hal ini terjadi secara tidak langsung akibat dari adanya maintenance. Pemeliharaan dikarenakan adanya buka tutup salah satu sisi jalan pada jembatan, sehingga menyebabkan perlambatan dan bahkan kemacetan kendaraan. Berarti pada saat terjadinya maintenance, terjadinya buka tutup jalur yang menyebabkan salah satu sisi dipergunakan oleh kendaraan itu, yang menyebabkan sisi lainnya tidak mampu menahan dengan baik. Oke, selanjutnya namun pada bagian-bagian utama konstruksi pasca insiden, fondasi dan pilar utama sekalipun ada cacat, tapi tetap kokoh berdiri. Dalam hal ini tentunya bukan sebagai faktor utama kegagalan struktur jembatan. Yang kedua, blok beton penahan angkor kabel tetap ada serta masih kokoh, dan demikian pula kabel suspension tetap menempel serta tergantung di pilar utama. Pada saat sebelum terjadinya keruntuhan, adanya peningkatan jumlah kendaraan yang melintas dalam ini merupakan beban hidup. Tentunya akan diterima kabel suspennya sebagai penyalur utama tegangan yang timbul dari akibat hal tersebut. Yang sangat menarik kiranya untuk dicermati adalah semua beban hidup dari kendaraan akan disalurkan ke kabel suspen harus melewati konstruksi yang bisa disebut dengan hanger atau penggantung. Sistem pembagian distribusi pembebanan pada jembatan Kertanegara terbagi dua. Yang pertama, rangka baja dengan bentang 270 meter tersebut merupakan penahanan untuk semua beban mati yang disalurkan ke pilar utama dan selanjutnya ke fondasi. Kedua, kabel suspen utama bagi penahan konstruksi semua beban hidup untuk disalurkan ke pilar dan seterusnya ke fondasi. Pada saat sebelum terjadinya keruntuhan, adanya peningkatan jumlah Next, selanjutnya, akibat yang ditimbulkan dari keruntuhan jembatan Kertanegara. Pertama, dampak di bidang pendidikan, yaitu frekuensi mobilitas masyarakat dalam kegiatan pendidikan mengalami perubahan setelah jembatan ini runtuh, terutama mereka yang tinggal di wilayah Tenggarong. Dari 57 responden, hanya 26 warga Tenggarong yang tetap menyeberang di Sungai Mahakam setiap hari. 2% sering, 28% jarang, serta 44% sangat jarang. Sedangkan kecenderungan yang berbeda ditunjukkan oleh masyarakat di wilayah Tenggarong seberang. Mereka tampak memiliki ketergantungan terhadap keberadaan jembatan tersebut, dan Kota Tenggarong dalam memfasilitasi kegiatan pendidikan. Hal ini berarti tingkat mobilitas masyarakat Tenggarong seberang dalam kegiatan pendidikan tidak mengalami perubahan yang berarti pasca keruntuhan jembatan ini. Sedangkan 6% responden lainnya menyatakan sering, 12% mengatakan jarang, dan 19% sisanya menyatakan sangat jarang. Sejak dioperasikan kurang lebih 10 tahun terakhir, jembatan Kutai Kartanegara dipergunakan oleh siswa atau peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan, baik yang berdomisili di Tenggarong maupun di Tenggarong seberang. Siswa yang bersekolah di Tenggarong pada umumnya beralasan kualitas pendidikan di Tenggarong dianggap lebih baik daripada Tenggarong seberang. Selain itu, terdapat pula sejumlah mahasiswa di Tenggarong seberang yang kuliah di Universitas Kutai Kartanegara. Yang kedua ada dampak terhadap layanan kesehatan. Dilihat dari mobilitas terhadap kesehatan, masyarakat Tenggarong seberang mengaku terganggu akibat runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. 52% dari 25 responden
karena mereka biasanya mengakses layanan kesehatan di Tenggarong. Selebihnya 48% masih bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan Polindah atau rumah sakit di Samarinda. Di sisi Tenggarong, 55% dari 57 responden justru tidak terganggu. Kendala yang dihadapi responden Tenggarong seberang untuk mendapatkan fasilitas kesehatan adalah waktu tempuh menjadi lebih lama, serta beberapa responden tidak menghadapi kendala. Selanjutnya, dampak terhadap kegiatan perdagangan atau perekonomian. Baik masyarakat di Tenggarong maupun Tenggarong seberang mayoritas menyatakan mobilitas di bidang perdagangan terganggu dengan runtuhnya jembatan Korte Kartanegara, yaitu 60% dari 57 responden di Tenggarong mengaku terganggu. Demikian pula, 62% dari 25 responden di Tenggarong seberang menyatakan terganggu karena sulitnya mendapatkan kebutuhan atau perdagangan atau perekonomian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sendiri. Kedua, dampak terhadap bidang pariwisata. Keberadaan jembatan Korte Kartanegara bukan hanya berfungsi sebagai memfasilitasi mobilitas fasilitas, tapi jembatan tersebut juga sebagai objek wisata. Bahkan jembatan yang disebut Golden Gate Kalimantan Timur tersebut dalam 10 tahun terakhir dinyatakan sebagai ikon Kabupaten Korte Kartanegara. Pada saat weekend atau hari-hari libur, banyak wisatawan di luar kota Tenggarong berkunjung dan menikmati keindahan jembatan tersebut. Di sekitar jembatan telah dalam beberapa tahun lalu dibangun ruang terbuka yang lazim dipergunakan untuk pentas seni dan bersantai-santai. Kemudian tidak jauh dari jembatan ini terdapat objek wisata Pulau Kemala yang juga dikunjungi oleh wisatawan dari luar Tenggarong. Kunjungan wisatawan ke Tenggarong telah menghidupkan pedagang-pedagang kecil, pedagang makanan minuman, serta souvenir-souvenir dan souvenir yang dijualkan di tepi Sungai Mahakam. Tentunya akan menguntungkan masyarakat sekitar. Terus selanjutnya, dampak di bidang lingkungan. Dermaga penyeberangan baru yang muncul di beberapa lokasi merupakan titik keramaian yang baru di tepian Sungai Mahakam. Keramaian ditandai dengan lalu lintas kendaraan di sekitar dermaga maupun di sepanjang jalan menuju dermaga yang meningkat drastis dibanding kondisi sebelumnya. Dengan runtuhnya jembatan, kembalinya berfungsi dermaga untuk penyeberangan melalui kapal-kapal tersebut sudah meningkat, ya kan? Karena jembatan itu roboh. Jika bangunan-bangunan baru di lokasi tersebut bermunculan, dikhawatirkan akan berpotensi melahirkan dampak lanjutan yang saat ini belum terlihat, namun diperkirakan bisa terjadi pada waktu mendatang. Oke. Kesimpulan dalam analisis kegagalan struktur jembatan yang pertama, yaitu hasil analisis yang kami dapatkan sesuai data-data yang kami peroleh, kemungkinan utama pada saat perawatan penutupan salah satu sisi jalan yang mengakibatkan berat beban sebelah dan ditambah beban angin. Selain itu, kondisi baut kabel dan kualitas dapat mempengaruhi ambruknya jembatan Kartanegara ini. Karena saat jembatan kelebihan beban atau overload pada salah satu sisi baut lepas dari tengah terus ke samping, dan kabel vertikal kondisinya masih baik dan tidak putus sama sekali. Ambruknya salah satu bagian jembatan mengakibatkan pilon condong ke bagian yang belum ambruk dan sisi sebelah jembatan yang belum ambruk harus menahan beban sendiri. Akibatnya sisi lain pun juga ambruk karena tidak kuat menahan beban-bebannya. Terus solusinya, kegagalan suatu konstruksi jembatan perlu disikapi mulai dari tahap perencanaan maupun pelaksanaan pengawasan sampai dengan tahap operasional jembatan. Jembatan merupakan salah satu konstruksi yang menerima beban bergerak selama umur konstruksi, maka perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala pada tahap operasionalnya. Karena jembatan ini sangat diperlukan dalam jangka panjang, otomatis sangat perlu diperhatikan suatu perawatannya jika ingin jembatan tersebut awet hingga bertahun-tahun untuk kedepannya atau yang masa akan datang. Kedua, pembinaan dan peningkatan kompetensi pekerja konstruksi merupakan suatu keharusan untuk membangun infrastruktur yang baik serta menghindari terjadinya kegagalan konstruksi. Oke, untuk membangun suatu konstruksi kita harus memerlukan kompetensi pekerja konstruksi yang baik untuk menghasilkan suatu
produk atau suatu hasil yang memuaskan kita, yang tentunya akan meningkatkan kualitas barang tersebut atau kualitas yang kita buatnya atau kualitas ya yang kita buat. Dengan pembinaan dan peningkatan kompetensi pekerja tersebut, tentunya infrastruktur yang ada akan lebih bagus dan akan lebih berfungsi lama atau bisa digunakan dalam jangka panjang. Diperlukan sistem mentoring jembatan selama masa rencana umur jembatan. Jadi selama selama penggunaan jembatan ini kita harus melihat kondisi dari jembatan tersebut, perlu dilakukan perbaikan atau pengawasan seperti yang dilakukan dengan baik untuk meningkatkan kualitas jembatan tersebut. Perlu diketahui bahwa minimal anggaran yang harus disiapkan adalah sekitar 1-2% dari total biaya awal untuk membangun atau initial cost. Biaya pemeliharaan tergantung dari lebar jembatan, panjang bentang, kepadatan lalu lintas dan umur jembatan. Sebagai ilustrasi, jembatan Chicago yang telah berusia 100 tahun lebih, biaya perawatannya setiap tahun bisa mencapai 2,8 kali biaya awal pembangunan. Oke, sini saya akan menjelaskan bahwa setiap konstruksi perlu adanya biaya perawatan. Otomatis semakin lama bangunan tersebut, otomatis biaya untuk perawatannya tentu makin tinggi, yang dimana setiap tahunnya konstruksi itu memiliki penurunan kualitas. Tentunya untuk menaikkan kualitas sebuah konstruksi tersebut kita memerlukan biaya-biaya yang lebih agar konstruksi atau jembatan yang kita bangun memiliki umur sangat panjang, seperti jembatan Chicago yang bisa mencapai umur 100 tahun, bahkan tidak ada kehancuran atau keretakan sedikit pun. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.